beli rumah di tempatnya Mas Dodi, itu customer itu dikasih akses ke kamera, apa namanya? Webcam. Apa sih Kita bahasa? pakai CCTV, Mas. CCTV, oh iya CCTV. Pakai CCTV yang kemudian setiap perkembangannya itu bisa dipantau. Bisa dipantau. Ya karena dari awal saya sendiri konsepnya nggak bisa ikut perusahaan, bukan karena nggak mau ya, karena bosenan. Banyak ide itu yang tidak tersalurkan. Banyak ide yang nggak tersalurkan. Lebih tepatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita podcast. Ini podcast keberapa ya? Saya lupa ini podcast keberapa ini. Terlalu banyak podcastnya ini. Bukan itu, belum ada. Kayaknya kita nggak pernah ngitung. Kita nggak pernah ngitung, belum ada. Nah, kemarin kita ngobrol dengan Mas Dahnar, kocak-kocak lucu-lucuan. Ini ya lucu-lucuan lah, rasa serius Mas ya. Oh iya, Rasa serius Mas. Yang serius Mas, serius. Ini ketemu dengan Mas Dodi. Saya Dodi. Lokal hero. Lokal hero, cuman ya deportasian dari Surabaya. Oh, deportasi dari Surabaya. Lokal hero itu istilah kita kalau di sini tuh untuk menyebut, sebenarnya untuk menyebut ini sih, penguasa lokal. Penguasa lokal. Alusan dari kata preman. Keluarnya sama. Alusan dari kata preman. Boleh. Ya. Pertama dulu ketemu Mas Dodi itu, wah, ini siapa? Ini gondrong, dulu masih tipis ini, tatonya banyak. Tatonya gambar apa wae? Udah ketutup sekarang. Kan? Tatonya banyak segala macam, tapi yang kemudian membuat saya tertarik adalah di luar apa ya? Kalau orang ngapak bilang prejengan. Iya, prejengan. Kalau orang ngapak bilang prejengan, kita kemudian lihat Mas Dodi ini pekerja keras. Pekerja keras dan kemudian berani mengembangkan usaha yang terbilang beresiko. Iya, pasti. Ini terbilang usaha beresiko. Usaha properti itu kan beresiko. Ya, ini kita ngobrol sambil hujan. Di sini hujan deras sekali. Deras banget di sini hujannya. Tapi semoga suaranya kedengeran. Ya nanti kita perhalus lah dengan editing gitu kan. Kita nanti perhalus. Ini Mas Dodi. Yang ingin saya kemudian tanyakan adalah, Mas Dodi pernah nakal? Kalau nakal, enggak sih Mas. Waktu itu ya cuman mencari jati diri ya Mas. Oh, mencari jati diri. Pembelaan dikit lah. Sudah pernah di DO sekolah atau kampus? Peringatan sih hampir sama kayak ceritanya Mas Danar. Hampir sama. Jadi istilahnya kena peringatan karena sama istri aja, akhirnya ya nggak mau. Wah, keluar bareng. Oke. Akhirnya sarjana bareng. Berarti sebunya perempuan? Iya. Sebunya My first lady. Wes. Oke. Karena gini nih, banyak kan kalau sekarang itu bahasanya apa ya? Toxic relationship lah bahasanya. Benar. Jadi kemudian dia dekat sama perempuan, dekat sama cewek, bukannya dia tambah benar malah tambah bejat. Ini dari yang katakanlah mencari jati diri gitu kan, kemudian ketemu dengan perempuan, malah kemudian tambah benar ya? Nggak gitu sih konsepnya. Gimana? Malah kayak gini ya, yang waktu itu pencarian jati diri, terus ketemu calon bini, jadi bener. Setelahnya agak hancur dikit Mas. Agak hancur dikit Mas sih. Dari agak hancur dikit, pernah ngalamin pekerjaan itu yang ya kalau dibilang kenal dunia semuanya kayak gitu. Dunia baik yang berseberangan dengan dunia hukum. Pernah juga seperti Berarti itu. pernah masuk ke hotel Prodeo?
Belum sempat. Nginep mungkin. Nginep cuma beberapa hari Oh, aja. nginep ya, oke. Beberapa hari aja. Pernah sempat kayak gitu. Cuman ya Di akhirnya Surabaya karena tapi ya? Iya, waktu di Surabaya dulu. Salah paham, katanya masuk Prodeo cuma 2 hari, udah keluar. Katanya itu ya karena waktu punya anak satu sih berhenti totalnya gitu. Oke. Punya anak baru, kenapa kemudian anak gitu? Apakah kemudian memikirkan masa depan? Karena impact dari ini ya, kalau saya kan penganutnya konsekuensi sebuah dosa ya. Oke. Saya nggak percaya karma, tapi ada yang namanya konsekuensi dosa. Oke. Nah di situ saya yang berbuat, saya yang berharap karmanya, saya yang berharap. Cuman lah kok karmanya ini ke anak, Takutnya nantinya. bukan kejadiannya ke anak. Ada tuh kejadiannya tuh gini. Ya agak ngeri-ngeri juga ya. Ini sih kalau saya cerita, istri pasti merinding. Anak saya itu jatuh dari mobil, kap belakangnya mobil itu buka. Karena kan tempat duduknya itu tak bikin lurus semua, tak kasih papan, tak kasih tempat tidur. Mobil minibus. Minibus. Oke. Nah, jalan di jalanan yang istilahnya berbatu itu nggak kebuka kapnya, nggak masalah. Sampai saya turun di daerah Jawa Timur, Gempol tepatnya, saya cek lagi. Bagasi belakang saya cek, saya buka-buka, enggak kebuka. Ya sudah, saya jalan lagi. Begitu jalan, nyampe yang namanya Jalan Probolinggo. Probolinggo. Jalanan halus, jalanan Soekarno-Hatta, jalannya baru diaspal. Anak saya itu sandaran, kap belakang buka. Kecepatan mobil 60. Istri saya teriak, saya lihat di spion, anak saya jatuh. Ini anak saya jatuh, ada bis. Anak saya di kolong bis. Nah, Susah. Saya nggak mau bayangin. Aduh. terus itu yang membuat saya berpikir kok karmanya kok nggak ke saya. Oh, jadi karena Mas Dodi ini kemudian ngerasa dulu masih agak nakal gitu Ya. kan. Kemudian itu takutnya perbuatan-perbuatan itu larinya ke anak. Ya. Jadi nyakitin anaknya. Oh. Jadi ini langsung diingatkan sama Tuhan sih. Anak saya dilewatin bis habis jatuh. Saya lari nyariin anak saya kepalanya pas di Bantal. roda dari mobil Avanza di belakangnya. Pas di kepalanya, cuman nggak sampai kena. Waktu saya angkat, kulit kepalanya itu nempel. Ini hujan-hujan gini jadi Ke bawah. ini jadi kok jadi cerita horor sih ini. Ini salah Nggak, podcast, ini salah podcast. Nggak, podcast. Berbagi aja. Istilahnya titik di mana saya balik itu ya. Oh iya iya. Ya di Benar. situ. Pengingatnya. Jadi momentum hampir kecelakaan lah ya bahasanya ya. Atau Udah kecelakaan. Sudah kecelakaan tapi kemudian masih dilindungin. Iya. Itu kemudian dianggap itu sebagai peringatan terakhir. Peringatan Gitu. buat saya terutama. Ini peringatan. Jadi kayak berarti kayak ngerasa wah ini kalau saya lanjut habis ini berarti setelah ini. Iya. Makanya kemudian tobatan nasuha. Bener sih di sana sih. Saya Ya, jadi kan? Tobatan segala macam dan kemudian hijrah ke Jogja tahun berapa? hijrah ke Jogja awal dulu itu tahun 2018. Itu dulu ikut perusahaan properti ya? Iya, Itu perusahaan properti dari mana? dari Jogja. Oh, Ya, dari ada Jogja. kantor cabangnya di Sidoarjo. Oh, dulu pertama di Sidoarjo dulu. Ya. Kalau Mas Dodi sendiri basicnya apa? Kalau saya sih bukan basic properti ya, jujur saya itu paling anti dengan yang namanya properti, apalagi waktu itu Bentar. Anti maksudnya anti gimana? anti karena nggak terlalu suka, ribet Nggak gitu suka aja. ribet. Heeh. Ribetnya di mana properti ini? Satu, dia harus memakai faktor-faktor yang sudah ada hitungannya. Saya jujur, Oke. jiwa saya seni.
Saya paling benci hitung-hitungan. Benar. Matematika itu paling benci banget. Benar, benar. Matematika paling benci banget. Properti akhirnya yang detail kayak gitu nggak suka. Apalagi waktu itu penempatan sebagai jabatan saya marketing awal. Jadi harus menguasain, Mau nggak mau. menghitung segala macam, ada penambahan Iya. model segala macam. Oh, kenapa kemudian waktu itu tetap bertahan di dunia properti? Ini kan gini ya, ini kan menariknya gini. Karena banyak orang di luar sana itu dia kemudian give up dengan pekerjaannya. Ya. Saya sering mengatakan gini. Ada istilah lakukan yang kamu sukai, sukai yang kamu lakukan. Ya kan? Ya, benar. Tapi saya sering mengatakan bahwa saat yang pertama, lakukan yang kamu sukai, itu akan mungkin jika kamu adalah rafathar. Ya, benar. Kamu anaknya orang Benar. kaya, anak sultan gitu. Anak sultan. Ya kan? Maka kemudian untuk kita itu pilihannya adalah kita harus menyukai apa yang kita lakukan. Ya. Ada nggak fase-fase itu? Bagaimana Masa-masa kemudian? itu justru saya itu kayak dihadapin sama yang namanya apa ya? Jujur saya ini orang desain, orang seni, suka gambar, digital art. Dulu kuliah? Enggak, kuliah saya malah komunikasi. Oh, kuliah komunikasi. Iya. Lulus. Lulus. Lulus komunikasi, di ilmu komunikasi, Iya. ngedesain, Heeh. kemudian dipaksa memahami bangunan. Iya. Oke. Terus? Dipaksa mau. Enggak dipaksa juga sih, Mas. Ya istilahnya itu ada kayak dalam silsilah keluarga kakak saya yang pertama itu teknik sipil, arsitek. Beliau. Oh. Kakak saya yang kedua itu teknik industri, kakak saya yang ketiga itu arsitek. Mau nggak mau saya daily activity-nya mereka saya paham. Oh. Makanya saya itu nggak mau banget yang namanya properti, rumah, bangunan. Nggak mau banget. Karena ngeliat di rumah kayaknya mereka ribet banget gitu ya. Ribet banget. Oke. Ribet Terus. banget. Tadi gimana Akhirnya caranya? ya itu tadi saya kan selalu dihadapin dengan yang namanya the power of kepepet nih. Oke. The power of kepepet nih. Ah. Needs nih. Kebetulan waktu itu habis masa dari keluar dari kantor yang lama, terus sama teman-teman itu ada 3 orang sih saya. Ada 3 orang. Karena saya keluar, saya itu kepikiran mereka. Ini teman-teman kerja apa ya? Oh, jadi di kantor yang Sidoarjo, yang punya cabang Ya. Sidoarjo itu kemudian keluar. Resign. Ah, 3 orang, 4 orang termasuk Mas Dodi. iya. Oke, tahun Ya. berapa itu? Itu tahun 2019. Tahun 2019 Iya. keluar bareng-bareng. Saya duluan, 1 minggu kemudian teman saya yang namanya Samuel, Samuel itu paginya, siangnya si Dimas yang keluar. Oh, Dimas, Samuel, satu lagi Saya siapa? sama ada lagi sih, lupa namanya si ini sih. Dia orang 4 orang lah. Ah, Kayaknya 4 orang. Oke. Keluar juga. 4 orang itu kemudian bagaimana kemudian kelanjutannya? Ya itu gara-gara saya keluarnya sih masalahnya simpel, cuma saya nggak mau nggak mau Ya, ngasih ya. yang kemarin kalau udahlah ada masalah memang keluar kepikiran sama teman-teman. Ini teman-teman si Dimas, si Samuel kerja apa ya? Oke. Kepikiran sama mereka. Ya akhirnya agak maaf ya istriku yang nanti lihat agak bohong dikit waktu itu. Oh gini, waktu itu aku ngomong sama istri, aku kerja lagi. Ikut orang di properti Jogja. Kerja lagi. Istri di mana istri? Istri di Surabaya. Oh, istri yang mana di Surabaya? Oke. Aku ikut PT ya, padahal itu kan juga sendiri. Oh, jadi buat PT sendiri, Ya, tapi sama istri ngomongnya ikut orang. ikut orang. Kenapa gitu? Karena istri itu punya rasa kekhawatiran bahwasanya saya itu lebih cenderung eksperimental. Saya orangnya eksperimental, nggak pernah puas dengan satu sisi. Jadi saya itu kayak hal baru saya kejar. Oh. Saya tekuni, Bosenan.
Makanya di perusahaan ini kan istilahnya saya sendiri kan nggak pegang satu divisi, pegangnya ya hampir overall. Karena saya itu bosen, saya itu lebih senang dibilang research and development. Jadi saya senang analisa ini, analisa itu, ini kayak gimana, ini kayak gimana. Pola pengembangannya Kayak gimana, lebih senang ke sana. Ketemunya akhirnya jadi diri saya itu di sana, Bu. Bahkan yang saya ngomong sekarang, dulunya saya benar-benar ego untuk masalah desain. Ego saya tinggi banget, masalah animasi, bikin apa, tinggi banget. Nggak mau kalau nggak gini. Ini saya, desainan saya kayak gini. Tapi semenjak kayak gitu akhirnya harus bisa dinamis. Harus bisa dinamis. Jadi logika tetap harus pakai logistik ya? Benar. Kalau nggak pakai logistik nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Nah, idenya buat properti ini konsepnya itu seperti apa? Apakah kemudian sama dengan pola-pola properti yang lain atau kemudian karena tadi Mas Dodi mengatakan suka bereksperimen, Ya. suka hal-hal baru. Apa kemudian mempunyai konsep sendiri nih dalam usaha propertinya? Yang pastinya sih kita bikin konsep sendiri ya. Kita bertiga itu Ada bedanya dengan yang lain? banyak banget bedanya. Mulai dari yang pertama istilahnya yang paling menjangkau orang itu adalah customer, itu bagaimana sih mereka bayarnya gampang. Satu. Yang Oke. kedua, kita itu target. Aduh, bayar gampang itu maksudnya gimana bayar gampang? Bayar gampang tuh seandainya kayak gini. Aku nih customer mau beli produknya nih, tapi duitku adanya segini, dan aku nggak mau angsur di bank. Karena takut riba atau apa? Ada beberapa orang yang kebanyakan seperti itu, takut riba Oke. lah, bunganya kegedean lah, kayak gini kayak gitu lah. Akhirnya kita lah bikinin sebuah konsep sistem pembayaran, terutama sistem pembayaran itu pun kita nggak mau, kita dari perusahaan sendiri nggak mau sistem dengan cash langsung ya. Kita pun kalau ada duit cash, kita pengennya cash by progress, kayak istilahnya progres pembangunan. Oh, Jadi untuk customer itu pembayarannya juga sistemnya sistem KPR in-house namanya. Itu udah banyak sih sebenarnya, properti lain juga udah banyak, cuman kita tambahin lagi. apa itu penambahannya? Penambahannya yaitu tadi sistem yang bisa kayak DP-nya bisa diangsur duluan, terus habis itu DP ini selesai, kita sudah bangun. Ini rumah ini yang dia DP aja kita Itu sudah nambah bangun. resiko loh mas. Memang resiko banyak. Itu nambah resiko. Memang resiko banyak. Maksudnya orang kaya? Bukan orang kaya. orang nekat aja sih kalau dibilang. Iya benar. Jadi setahu saya eksperimen kita itu kalau kemudian di bidang properti resiko itu gede banget. Gede banget. Apalagi jasa konstruksinya segala macam, perputaran uangnya juga harus jalan, ya kan, tukang itu harusnya dibayar, gitu kan. Nah kalau kemudian model-modelnya seperti itu kan sebenarnya cukup beresiko. Resiko banget. Bahkan kalau kita ngeliat perumahan-perumahan yang besar sekalipun, itu kadang-kadang mereka nggak berani menggunakan konsep itu. Nggak berani mereka. Niatnya apa? Mempermudah sih konsep kita karena mempermudah yang namanya customer untuk memiliki rumah, karena target kita sendiri itu pasangan baru, Mas. Pasangan yang baru Oke. menikah, pengen punya rumah. Itu kalau kesannya kita bertiga dulu waktu nyari rumah. Bertiga, oh bareng. Saya ini ya mendiriin perusahaan itu kan ada 3 orang. Ah, Semua pada mengeluh yang namanya cari rumah. Kenapa Harga tuh? rumah mahal, sistem Oh, iya. bayarnya harus seperti apa, ini itulah, terus Jogja terkenal mahal juga. banget Jogja. Berarti rumahnya yang dibuat Mas Dodi murah? Di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Jadi di saat orang jualan harga, misal nih harga 200, saya ambil di bawahnya. Kenapa gitu? Apakah kemudian hitung-hitungannya atau ada bahan-bahan yang dikurangin atau apa? Enggak, bahan sesuai struktural semua, sesuai kebutuhan semua. Jadi kalau contoh nih, ada customer mau datang, Ya, mau beli rumah, ya. itu semua bahan-bahannya ada dalam perjanjian semuanya. Sudah ada, dituliskan. Oke. Kita masukin semua memang di dalam klausul-klausulnya itu tadi. Nah, Kita masukin detail barangnya semua, dinding seperti apa, finishingnya apa, catnya apa, sanitiernya apa, listriknya berapa watt. saya dengar-dengar Kita masukin. ini saya nggak ngeliat ya, di mana itu nggak ngeliat. Tapi katanya kalau di kerjasama, bukan kerjasama, beli rumah di tempatnya Mas Dodi,
itu customer itu dikasih akses ke kamera apa Ya. namanya? Webcam. Apa sih? Kita bahasa- pakai CCTV. Mas. CCTV, oh iya CCTV. Pakai CCTV yang kemudian setiap perkembangannya itu bisa dipantau. Bisa dipantau dari handphone terutama kita. Ah. Ya gini, kita sebagai anak muda yang istilahnya juga saya sendiri Gen X ya. Ah. Jadi Gen Apa? X. Apa tuh kayaknya? Gen X itu kan lahir yang di antara Oh, generasi milenial, X. Oh, iya, generasi X. Itu generasi X. Bukan Y ya? X apa Y ya saya? Y. Y ya. X Oh tuh ya, lebih Y. muda. X lebih muda Mas ya. jadi tua loh. X lebih muda. X Enggak sih masih muda. Baber baby booms, Ya, Y, X, Z. Z. Sekarang Kayaknya Z. di X aja deh. X ya. Z ini kan milenial ya. 80 90 Y loh. Oh iya ya. Iya milenial. Iya. Ya. Iya, Oke. iya. Nah dari situ kan kita mau, saya sendiri juga basicnya juga ada yang namanya multimedia nih. Multimedia, kayaknya kenapa sih untuk ningkatin trustnya customer kita nggak pakai CCTV? Bukan, tapi ada temen yang ngomong, bukankah itu akarnya menambah nilai operasionalmu? Harus Nambah masalah juga nih orang-orang tuh. masalah kalau nggak selesai. Ah. Iya. Kita sih konsepnya ngapain kita takut masalah kalau kita kerja beneran. Ya, benar. Gitu loh, kita ngerjain apa adanya, beneran. Ngomong kalau ada kendala hujan ya dilihat sendiri emang hujan dari si customer. Kita nggak lari, progres pembangunan dia bisa pantau dimanapun. Ngapain kita takut? Oh, Kita jadi beneran. CCTV-nya tuh juga terhubung ke WiFi Iya. yang kemudian every day, every time Bisa. customer itu bisa mantau. Bisa mantau. Oh, wih, ini menarik ini. Bisa mantau, Mas. Saya dulu saat saya beli rumah, model perumahan, itu kalau saya harus mantau itu saya harus datang. Ya? Harus datang lah segala macam, dan kalau kita datang nggak mungkin kita tangan kosong. Ya, Ya pasti. kan? Harus beli apa segala macam, dan ya waktu itu masih sama awal-awal, iya nggak enak lah segala macam. Terus kalau kita mau komplain segala macam, komplainnya sama tukangnya tuh kayaknya kasihan. Iya. Mandornya jarang di situ, kemudian apa namanya, yang pemborongnya juga jarang di situ. Udah, berarti di sini kalau kemudian ngeliat, oh ini kurang ini, langsung kemudian bisa WA. Iya, Mas Dodi. langsung bisa WA. Oh, kalau pembayaran Iya. DP itu minimal berapa? Kalau dari kita memang DP-nya itu gede, Mas, karena kita start awalnya itu emang butuh yang namanya material banyak ya. Iya. Materialnya sama nutup beberapa operasional untuk beberapa bulan kemudian, dalam artian Hitungannya persen dari itu atau ada persen. berapa persen? Persen. Kita sampai 30 bahkan ada yang 50 DP awal. DP awal. Tapi kemudian dengan berbagai macam fasilitas Iya. dan pembayaran selanjutnya itu benar-benar bisa di Bisa. Oh, Bahkan DP-nya pun masih bisa di nego. Oh, DP-nya masuk. Berarti bukan DP dong kalau DP dangsur. Iya. Dangsuran. DP dijadikan angsuran, habis itu selesai DP kita proses bangun. Oke. Oh, Dan jadi bisa kalau kayak dia sudah DP, Heeh. progres pembangunan sampai sekian, nanti kemudian Nanti jika ada- ada. Oh. payment lagi seperti itu sih. Kalau model-model kayak gitu itu sepertinya saya pernah dengar itu sebenarnya konsep-konsep syariah sebenarnya. Ya. Kenapa nggak mau pakai nama syariah? Karena nggak mau ya Mas, kita sendiri kan istilahnya banyak orang yang jualan agama sih. Kita pengennya tetap aja orang lihat kita. Oke. Lihat kitanya itu ya apa yang kita pegang selama ini, apa yang kita anut selama ini dijadikan hidup aja, jangan kayak cuman embel-embel aja. Kita pengennya sih kayak gitu. Bahkan maaf ya, peraturan kantor kita itu aneh. Mungkin di tempat kantor-kantor yang lain pakai seragam, hem, kayak gitu ya. Kalau kita Ini tulisannya apa? We are the winner. Oh, ini salah satu kaos Batik produknya kita. International Day. Iya, kita pernah bikin event Mobile Legend. Oh iya, Mobile Legends. Iya, Mobile Legend. Bang. Event Mobile Legend. Jadi event Mobile Legend yang dimana kita yang bikin. Nah, balik lagi yang masalah kantor ya Mas. Kita itu sistem kantor beda. Datang ke kantor pakai seragam, hem, potong 200.000. Kenapa gitu? Banyak yang rapi Mas. Tapi
hatinya korupsi. Enggak mau, enggak. Saya pakai M di sini nih. Masuk kantor Enggak. ini pakai M. Banyak yang berdasi Oh, ya, iya, yang berdasi banyak aja. berdasi. Banyak yang berdasi tapi hatinya korupsi. Oh. Tapi kita ya gini aja pakai kaos oblong aja, yang penting hatinya nggak bolong. Kerjanya juga Iya. benar gitu ya. Kerja bikin orang plong lah. Tapi kalau nanti ada customer kemudian datang ini kok kaosan gini Iya. gini gimana itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terserah. Nanti kalau mereka nggak percaya Nggak gimana? percaya kita tunjukin yang namanya CCTV, connect kemana-mana di proyek kita. Silahkan kalau mau survei sama kita kasih pin lokasi proyek-proyek kita. Silahkan tanya ke tukang aja langsung. Ini berarti jiwa dunia kreatifnya ini. Iya. Tak alirkan ke situ. Iya, jadi masuknya ke sana sih. Istilahnya bener-bener kolaborasi antara kreativitas sama teknologi sama rumah. Bahkan di tempat kita itu free design. Kebetulan saya sendiri yang desain. Desain apa ini? Desain rumah fasad depan. Denah. Oh. Pengennya kayak gimana rumahnya? Bisa request. Jadi kalau Bisa request. desain RAB segala macam gratis. Gratis. Saya dapatnya gratis. Saya kebetulan dapatnya gratis karena dari kakak, dari teman. Tapi Saya kalau pakai di mau sini. mau konsep-konsep tertentu segala macam juga masih gratis. Masih gratis. Kemarin saya baru tanya per meter minta 100.000 mas. Iya. Sampai 150.000. Itu yang paling murah. 100.000. Serius. Minimal orang desain 14 juta. Nah itu mungkin yang nggak dipunyain sama developer lain. Oh. Tapi harus jadi ya. Harus ya. Udah desainnya gratis segala macam masa nggak jadi. Nah, Kalau gini nih, sekarang kan orang anak muda itu kan pasangan-pasangan muda itu kan banyak idealis. ya banyak banget. Mereka kadang-kadang pengen buat rumah itu konsepnya aneh-aneh. Iya, benar. Enggak yang umum gitu kan. Nah, mereka kemudian pengennya ada kemarin juga saya lihat itu sampai mereka bikin sistem serapan apa ya? Serapan air sendiri, Iya. kemudian limbah itu kemudian nanti diolah menjadi air bersih Iya, lagi. bersih lagi. Ada permintaan yang seperti itu? Ada. Ada. Kita. Ada. Oke. Mau nggak mau ya itu tadi, saya kan selama ini terbiasa dengan yang namanya the power of kepepet nih. Mau nggak mau harus mempelajari hal baru. Ini yang seru akhirnya. Saya lebih suka seperti itu. Tapi di belakang perusahaan ini tetap ada arsiteknya toh. Arsiteknya itu ya lebih ke sini sih, ke saudara. Saudara sendiri. Ya, saudara saya, terutama kakak saya semuanya nih. Bantuin semuanya. Memang mereka memantau. Makanya saya kan pasang yang namanya CCTV dari Surabaya. Kakak saya semua kan di Surabaya. Itu bisa mantau. Ini Iya. kurang gini, ini kurang gini ya. Saya yang di lapangan. Berarti desain segala macam semuanya mereka supervisiin ya. Iya, supervisi. Apa yang saya desain, saya berikan ke saudara saya untuk dihitung semuanya, untuk kekuatannya, defleksinya apa, titik tumpungnya berapa, harus kekuatannya berapa, tanahnya kayak gimana, itu harus mereka yang supervisi. Jadi nggak perlu khawatir. Bener, tadi saya agak khawatir loh. Beneran, saya tadi agak khawatir. Waktu Mas Dodi bilang, ini saya yang desain ini. Bukannya tadi Ilkom gitu kan. Iya kan? Makanya kemudian ternyata ada supervisinya. Ada supervisinya yang kebetulan adalah saudara sendiri. Keluarga kebanyakan dari teknik sipil dan Iya, arsitek. arsitek. Dan semua itu bantu untuk memantau. Nah, itulah. Ya, makanya saya beruntung dari keluarga yang serba kerja keras. Jadi situ akhirnya kita saling bantu. Itu bagian dari Kita modal saling ya, itu bantu. bagian dari Iya, modal itu yang modalnya harus kita. dimanfaatkan. Benar. Oh, oke. Terus ke depan ini rencananya mau pengembangan apa lagi ini? Kalau kita sih lebih setelah rumah ini akan bikin ini ya, bikin kayak jasa yang berhubungan untuk kebutuhan rumah. Semisal kayak interior, Desain atau membuat? desain dan produksi. Oh, oke. Desain dan produksinya. Jadi kayak desain interior, desain bikin apa namanya? ornamen. Jadi kayak pengen lah beli mesin laser cutting yang untuk metal, yang besi di laser itu. Itu mahal itu. Mahal memang 300 juta.
300 jutaan. Makanya ini masih nabung, pengennya lari ke sana, kebutuhan ya itu Oh, itu tadi. bagus banget ya nanti untuk buat lukisan atau apa. Ya, oke. penunjang dari produknya kita sih terutama. Jadi kenapa kita tidak menyempurnakan yang namanya kebutuhan? Kenapa sih keindahan? Saya tuh gini loh. Kenapa sih orang-orang tuh jual kok mahal banget sih? Kayak Padahal gini, kayak modalnya tidak ini ya. Saya telah tahu memang nggak kayak gitulah. Cuman ya itu yang akhirnya bikin saya harus berpikir kritis, apa nih yang harus dilakukan. Berarti dasar niatnya adalah membantu keluarga muda Iya, untuk kemudian mereka mendapatkan rumah. sesuai keinginan. Karena sekarang keluarga muda sangat susah kadang-kadang dapat rumah. Sangat susah Mahal banget. mahal. Banget Mahal. itu. Rumah itu mahal. Makanya kalian jangan kebanyakan ngopi yang mahal-mahal. Ditabung. Kita tak ceritain lagi ya Mas ya. Maaf lagi ya. Saya bentuk sama teman-teman, sama Samuel, sama Dimas. Itu waktu dulu buka kantor. Kita ini kalau di tempat lain mungkin kayak di Jawa Timur itu namanya warung kopi ya. Kalau di sini namanya burjo kan. Nah, kita itu cuman punya duit untuk beli satu kopi nih. Satu kopi dari datang jam 7:30 pagi sampai maghrib kita cuman belinya satu kopi. Kita ngonsep semuanya di burjo itu. Kita merasain loh ya yang kayak gitu. Jadi burjo itu kayak tempat jualan warmindo kalau sekarang. Ya, orang sekarang iya, taunya warmindo. Warmindo yang kemudian situ kita bisa nongkrong segala macam. Numpang wifi. Numpang wifi tujuannya. Kita ngiklan, kita ngonsep, kita ini, kita ngitung situ. semuanya di situ. Dan itu istri saya nggak tahu, yang tahunya pokoknya aman gitu aja. Iya. Udah saya ngirim bulanan, udah selesai. Karakter laki-laki hebat seperti itu. Yang penting istri Keluarga itu jangan sampai kemudian tahu susahnya. jangan tahu susahnya. Udah tak ceritain waktu itu ya berlinang air mata. Atau saya ngomong apa adanya. Nggak nyangka itu aja sih. Kok masih nekat waktu itu ngomong. Ya karena dari awal saya sendiri konsepnya nggak bisa ikut perusahaan, bukan karena nggak mau ya, karena bosan kan. Banyak ide itu yang tidak tersalurkan. Banyak ide yang nggak tersalurkan. Lebih tepatnya itu. Pengen yang inilah eksperimental itulah. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan itu tidak melulu dari pendidikan yang linear. Nah, Iya kan? Nggak perlu. Tapi kemudian modal utamanya itu apa sebenarnya? modal utamanya adalah keberanian, jujur, sama ini sih, perbanyak yang namanya haus atau lapar akan pengetahuan. Oh. Meskipun bukan pada istilahnya, bukan pada passionnya ya. Saya menabrak semua itu. Jujur saya tabrak semua itu. Itu bukan passionku. Tabrak. Harus bisa. Tabrak itu dalam pengertian Harus di dalamnya. harus didalami. Iya. Lama-lama suka sendiri. Bukan suka sendiri, sekarang aja udah jenuh sendiri akhirnya. Pengen hal yang baru lagi. Makanya. Oh, tapi Hal memang yang baru lagi. memang seperti kita ngelihat kayak kalau di luar negeri ada Elon Musk dan lain sebagainya. Itu kan dia sebenarnya jenuhan kan, sampai dia ngejual rumahnya, dia ngontrak di dekat studio tempat kerjanya segala macam, sebenarnya kan dia jenuhan sebenarnya. Itu calon-calon orang sukses kayak gitu biasanya. Amin. Sekarang udah cukup sukses lah sekarang. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak Mas Dodi. Ini dari tadi agak ngeclek horor dan lain sebagainya. Sampai terakhir ini kita cukup serius ini kayaknya. Serius juga. Ini hujannya Iya, juga kemudian sudah reda. Nah, maka kemudian nanti kita sama-sama saya ingin ngobrol-ngobrol yang lain lagi. Boleh. Oke. Terima kasih Mas Iya. Dodi. Oke, gitu aja dari kita. Dadah.